Kisah seorang teknokrat atau ahli teknologi Indonesia yang berhasil membuat pesawat terbang yang diakui oleh dunia. Beliau memiliki IQ mencapai 200 sehingga masuk dalam 5 besar ilmuwan tercerdas di dunia. Dan inilah cerita perjalanan hidup Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Jusuf Habibie. Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie atau ayah dari B.J. Habibie memiliki marga Habibie dalam struktur Pohalaa atau kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardoyo bertugas sebagai pemilik sekolah. Semasa kecil, Habibie selalu dibacakan Al-Quran oleh ayahnya. Hal itu membuatnya menjadi tenang dan lebih mudah belajar. Namun pada tahun 1950 atau saat Habibie berumur 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu Habibie menjual semua aset yang mereka miliki. Dan kemudian pindah ke kota Bandung. Di kota Bandung, Habibie kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Kristen Bandung. Pada tahun 1954, selepas lulus SMA, Habibie melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin ITB atau pada kala itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung, tapi hanya 1 tahun berkuliah di sana karena pada tahun 1955 beliau mendapat beasiswa di Jerman Barat dengan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Semasa kuliah di Jerman, Habibie tidak hanya disibukkan dengan belajar, namun beliau juga bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Uang itu digunakan untuk membeli buku guna menunjang belajarnya. Berkat kecerdasan dan kegigihannya dalam belajar, Habibie dipercaya sebagai asisten dosen di kampusnya. Tak hanya itu, prestasi Habibie juga banyak diapresiasi oleh para ilmuwan dunia karena keberhasilannya menemukan rumus menghitung keretakan bodi pesawat hingga tingkat molekuler. Sehingga oleh para ahli penerbangan, Habibie disebut sebagai Mr. Crack dan penemuannya itu dikenal sebagai faktor Habibie atau rumus Habibie. Yang sampai saat ini penemuan Habibie dipakai oleh semua pesawat karena dapat membuat bodi pesawat lebih kokoh terutama di bagian sayap, membuat bodi pesawat lebih ringan, dan dapat menghemat bahan bakar pesawat. Selain itu, pada tahun 1960 atau selepas lulus insinyur, Habibie bekerja di perusahaan kereta api di Jerman. Di perusahaan tersebut, Habibie berhasil membuat gerbong kereta api yang kuat namun dengan bobot yang lebih ringan. Walaupun demikian, Habibie tetaplah seorang manusia. Di balik kesuksesannya di Jerman, Habibie juga diketahui menderita TBC tulang yang hampir saja merenggut nyawanya. Di tengah sakit itulah, Habibie menulis surat yang berisi sumpah untuk membangun Indonesia. Lalu pada tahun 1962, Habibie pulang ke Indonesia. Beliau kemudian menikah dengan teman semasa SMA, yaitu Dr. Hasri Ainun Besari. Dari pernikahannya itu, Habibie dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilhan Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Selanjutnya, setelah lulus program doktor pada tahun 1965, Habibie bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Di perusahaan tersebut, bekerja dan meniti karir hingga beliau menjabat sebagai Vice President Engineering. Pada kala itu, Habibie merupakan orang Asia pertama yang menjabat Vice President perusahaan di Eropa. Prestasi Habibie di Eropa terdengar sampai ke telinga Presiden Soeharto yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Presiden Soeharto mengutus Direktur Utama Pertamina yaitu Mayor Jenderal Ibnu Sutowo untuk menjemput Habibie pulang ke Indonesia. Habibie kemudian mengundurkan diri dari posisinya sebagai Vice President di MBB. Sebuah keputusan besar mengingat jabatannya di MBB merupakan jabatan yang prestisius dengan gaji yang melimpah. Namun karena jiwa nasionalisme yang besar dan sumpahnya untuk turut membangun Indonesia, akhirnya beliau pulang ke Indonesia dan bergabung di BPPT. Pada tahun 1976, Habibie dipercaya sebagai Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, sebuah BUMN yang bergerak di bidang penerbangan. Pada tahun 1977, Habibie juga mendapat gelar Profesor Kehormatan dari ITB atas berbagai penemuan dan teorinya di bidang kedirgantaraan. Habibie selanjutnya menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek pada tahun 1978 sampai Maret 1999. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek, beliau membuat gebrakan dengan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumbuh pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Habibie tak hanya menjadi Menristek, namun beliau juga pernah merangkap beberapa jabatan sekaligus seperti Ketua BPPT, Dirut IPTN, Dirut PT Pindad, Dirut PT PAL, dan Ketua Otoritas Batam. Sementara itu, pada tahun 1990, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Pada tahun 1995, Habibie berhasil membuat prototipe pesawat nasional N250 Gatot-Kaca. Hal itu bertujuan untuk menghubungkan ribuan pulau yang membentang di Indonesia. N250 merupakan pesawat berteknologi canggih pada masanya yang berhasil dibuat oleh anak bangsa dan diakui dunia. Namun sayang, ketika hendak mendapat sertifikasi dunia, proyek N250 harus terhenti karena krisis moneter pada tahun 1997. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu beliau diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Selanjutnya, pada bulan Mei 1998, terjadi demonstrasi hingga terjadi kerusuhan yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Beliau juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Bugis Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo, dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Pada era pemerintahannya yang singkat, beliau berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Habibie juga membuat kebijakan baru dalam bidang politik dan ekonomi, antara lain yang pertama, memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik.
Yang kedua, membebaskan narapidana politik atau NAPOL. Dan yang ketiga, mencabut larangan berdirinya Serikat-Serikat Buruh Independen. Selanjutnya di bidang ekonomi, beliau berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara Rp15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar Amerika, nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, beliau juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi, beliau melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Dan yang keempat, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Namun pada tahun 1999, salah satu wilayah Indonesia yaitu Provinsi Timor Timur lepas setelah kalah referendum. Hal itu menjadi salah satu kesalahan terbesar yang beliau lakukan saat menjabat sebagai presiden karena memperbolehkan dilaksanakan referendum Provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Beliau mengajukan hal yang cukup menggembarkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin kuat untuk menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang umum 99, beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Pada tahun 2010, Habibie kehilangan cinta sejatinya, yakni istri tercintanya, Dr. Hasri Ainun Besari Habibie, yang meninggal dunia akibat menderita sakit. Selanjutnya, kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R80, dan kemudian beliau menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 8, Blok L15-7, nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Beliau kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata, Slot 120, pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Kisah hidup Habibie diabadikan dalam film Habibie dan Ainun dan Rudy Habibie. Habibie diperankan oleh Reza Rahardian, sementara Bima Azriel berperan sebagai Habibie kecil. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang dibuat Habibie. Yang pertama, Proceeding of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia, garing B.J. Habibie. B. Lakska sebagai editor, Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute, Dutch Gezelschap voor Lucht- en Ruimvaart 1986. Yang kedua, Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Riesen unterwilligen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen.
berpresentasi pada Simposium DGLR di Baden 11-13 Oktober 1971. Yang ketiga, Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der Orthotropenkraftkewe, disertasi di RWTH Aachen 1965. Yang keempat, Sophisticated Technologies Taking Root in Developing Countries, International Journal of Technology Management, IJTM Geneva Airport, Inderscience Enterprises Ltd 1990. Yang kelima, Einführung in die Finite Elementen Methode, Taiwan, Hamburger Flow Zeubau, GmbH 1968. Yang keenam, Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Reinforced in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugabbau GmbH, Messerschmitt Bölkow Blohm GmbH 1970. Yang ketujuh, Entwicklung einer Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Reinforced-Gaswindige an Schalenstrukturen aus Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt Bölkow Blohm GmbH 1969. Yang kedelapan, Detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi 2006, memori mengenai peristiwa tahun 1998. Yang kesembilan, Habibie dan Ainun, The Habibie Center Mandiri 2009, memori tentang Ainun Habibie. Yang ke-10, pesawat N250 Gatot-Kaca. Itulah kisah dari orang cerdas Indonesia yang penemuannya diakui oleh dunia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.